Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan terima kasih telah hadir pada webinar hari ini yang berjudul Excel for Data Analytics, Transform, Analyze, and Visualize Data. Perkenalkan saya Bella yang akan membantu jalannya acara pada hari ini. Inisindo merupakan penyedia pelatihan dan sertifikasi IT nomor 1 di Indonesia yang telah berpengalaman dalam menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan sertifikasi berskala nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Inixindo telah melatih ribuan profesional IT setiap tahunnya dan dipercaya oleh berbagai perusahaan, baik nasional maupun multinasional. Di era digital saat ini, data menjadi aset yang sangat penting bagi organisasi dalam mengambil keputusan yang tepat dan strategis. Namun, masih banyak individu maupun perusahaan yang belum mampu mengolah data secara optimal untuk menghasilkan insight yang bernilai. Padahal, dengan tools yang umum digunakan seperti Microsoft Excel, kita sudah dapat melakukan berbagai proses analisis data, mulai dari pengolahan, transformasi, hingga visualisasi data secara efektif. Hal inilah yang menjadi dasar pentingnya pemahaman data analytics, khususnya menggunakan Excel sebagai tools yang mudah diakses dan powerful. Nah, Bapak dan Ibu, workshop ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pemahaman dasar data analytics serta keterampilan dalam mengolah data menggunakan Excel. Mulai dari proses pengambilan dan transformasi data dengan Power Query, data cleaning, hingga analisis sederhana untuk menghasilkan insight. Peserta juga diharapkan mampu membangun KPI, membuat visualisasi data, serta menyusun dashboard sederhana untuk kebutuhan reporting dan pengambilan keputusan. Dan pada webinar kali ini, Bapak dan Ibu akan mendapatkan insight langsung dari narasumber yang berpengalaman di bidang data analytics. Saya perkenalkan pemateri kita hari ini, yaitu Ibu Dian Nurita Hasanah, atau yang lebih akrab disapa dengan Ibu Dian, yang akan membawakan materi Excel for Data Analytics, Transform, Analyze, and Visualize Data. Bagi Bapak dan Ibu yang mendaftar sebagai peserta premium, akan mendapatkan benefit seperti e-sertifikat, file materi, dan rekaman ulang yang akan dikirimkan melalui email atau nomor WhatsApp yang terdaftar. Dan bagi peserta yang ingin meng-upgrade untuk mendapatkan benefit, bisa chat admin grup free class ini. Dan informasi selanjutnya, para peserta diharapkan untuk mengisi link feedback acara yang akan dibagikan di akhir sesi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu, kita akan memasuki sesi utama acara. Kami persilakan kepada Ibu Dian untuk memulai sesi pemaparan materi. Kepada Ibu Dian, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Bella. Oke, sebelumnya suara saya masuk. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas. Jelas ya. Oke, terima kasih. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Dian Nurita Sana. Bapak Ibu bisa panggil saya Dian, ya Dian atau Mbak Nurita boleh, tapi Dian aja lah ya. Oke, pada siang hari ini saya akan mendampingi Bapak Ibu. Kita akan membahas sedikit banyak bagaimana proses data analitik menggunakan Microsoft Excel. Saya yakin Bapak Ibu di sini yang mengikuti webinar pada siang hari ini pasti juga nggak asing ya sama tools Microsoft Excel karena di pekerjaan sehari-hari pasti kita udah sering banget bertemu dengan pekerjaan-pekerjaan yang memang harus menggunakan tools-tools analisis seperti Microsoft Excel gitu. Mungkin Bapak Ibu juga sheet kayak gitu, nggak jauh beda, hampir mirip, tapi toolsnya yang disediakan juga pasti berbeda. Dan untuk siang hari ini, kita akan fokus membahas terkait Microsoft Excel. Kalau nanti suara saya putus-putus, boleh disampaikan aja ya. Ntar saya ganti jaringan dulu. Oke. Oke,
Kita akan sebelum kita masuk ke Microsoft Excel-nya, ke praktik Microsoft Excel-nya, di sini kita akan membahas terlebih dahulu terkait data analytic itu apa sih gitu. Oke, ini adalah type of data analytic. Jadi, jenis-jenis dari proses data analisis itu ada banyak gitu. Di sini ada 4. Yang pertama adalah descriptive analytic. Jadi descriptive analytic itu apa? Descriptive analytic adalah proses analisis data yang memang fokusnya untuk melihat kejadian yang sudah terjadi dari data yang sudah ada. Kalau misalnya di Bapak Ibu mungkin contohnya adalah bagaimana sih penjualan beberapa bulan lalu, bagaimana sih penjualan selama 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir gitu. Jadi untuk menjelaskan apa yang terjadi itu descriptive analytic. Yang kedua adalah diagnostik analitik. Setelah mengetahui apa yang terjadi, biasanya kita akan cari tahu nih penyebabnya gitu. Penyebabnya apa sih? Kok bisa misalnya penjualan kita menurun? Atau kenapa kok penjualan di daerah A itu turun sedangkan daerah B naik gitu. Kita cari penyebabnya. Disitulah proses diagnostik analitik gitu. Dan yang ketiga ada prediktif analitik gitu. Kalau prediktif analitik, dia fokusnya adalah untuk memprediksi masa yang akan datang. Jadi setelah tadi kita cari tahu apa yang sudah terjadi, kemudian penyebabnya apa sih kok bisa terjadi, baru di situ kita masuk ke proses analisis yang lebih advance lagi. Dari data yang kita punya, kira-kira gimana sih penjualan 3 bulan ke depan? Atau gimana sih penjualan di daerah A nanti di bulan depan atau di 1 tahun ke depan tuh seperti apa? Di situ ada di situ ada proses prediksi. Kita memprediksi masa yang akan datang. Nah, setelah kita melakukan analisis prediktif, kita kan pasti dapat insight ya dari data kita. Oh, kira-kira di masa yang akan datang seperti ini gitu. Kemudian masuklah di tahap proses preskriptif analitik, yaitu level paling tinggi dari proses analisis, yaitu memberikan rekomendasi tindakan. Berdasarkan apa? Berdasarkan data yang sudah kita olah gitu. Dari data yang sudah kita dapatkan, kira-kira gimana sih strategi ke depannya? Oh, kita tahu nih ternyata kemungkinan di masa yang akan datang penjualan di daerah A menurun. Jadi strateginya gimana supaya penjualan di daerah A itu naik gitu. Misalnya dengan dikasih promo atau misalnya kita coba sesuaikan dengan kebutuhan di daerah A karena kan di tiap daerah biasa kebutuhan beda-beda tuh kayak gitu. Kita sesuaikan lagi produk kita. Nah, seperti itu. Penentuan strategi-strategi pemberian rekomendasi tindakan itu masuk di preskriptif analitik. Jadi kalau misalnya type of data analytic itu 3 ya empat secara umum, deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Nah, kalau siang ini kita mau bahas apa? Siang ini kita akan bahas di deskriptif analitik. Kita akan cari tahu gimana sih hasil penjualannya, gimana sih eh sorry, gimana sih informasi yang ada dari data yang sudah kita peroleh kayak gitu ya. Nah, ini adalah tahapan atau proses umum, proses data analitik atau analisis data. Yang pertama adalah collecting data. Mengumpulkan data. Data itu kan dikumpulkan dari berbagai sumber ya, Bapak Ibu pasti nggak cuma pakai data dari satu sumber, dari Excel doang, dari CSV doang. Pasti Bapak Ibu ada proses pengambilan data, bisa dari database, bisa dari file lain gitu. Jadi bisa dari beberapa sumber, kemudian bagaimana mengumpulkan data-data itu menjadi satu gitu. Setelah data dikumpulkan, data diperoleh dari berbagai sumber, dijadikan satu, kemudian masuklah di tahap pre-processing gitu. Atau bisa juga disebut sebagai data preparation. Sebelum data dianalisis, data itu harus dibersihkan dulu. Data itu harus disiapkan dulu. Apa yang perlu dibersihkan? Data-data kosong, duplikat-duplikat yang tidak diperlukan. Misalnya, kita mau cari identitas pembeli. Sebelumnya saya minta maaf ya kalau saya agak batuk karena hmm, tenggorokan saya agak kurang gak enak gitu. Jadi maaf kalau agak batuk-batuk. Jadi apa tadi? Pre-processing ya, mempersiapkan data. Tipe datanya sudah sesuai atau belum. Kemudian dari data yang kita kumpulkan, di situ kan ada banyak sekali kolomnya ya.
nggak mungkin semua kolom tuh kita pakai gitu. Kalau kita mau analisis penjualan di tiap daerah, berarti kan data yang kita butuhkan adalah data penjualannya dan data tiap daerahnya, kayak gitu kan. Jadi kolom yang lain kepake atau enggak, bisa jadi kepake, tergantung bisa juga enggak. Nah, kalau enggak berarti harus lebih baik nggak usah kita pakai, kita hapus dulu gitu. Tapi kita hapusnya bukan dari sumber datanya ya. Sumber data kan tugasnya untuk menyimpan semua data. Kita hapusnya adalah dari proses analisis setelah itu adalah bentar sinyal saya. Setelah itu adalah proses analyzing and finding insight. Kalau data sudah disiapkan, data sudah dibersihkan, kemudian kita lakukan proses analisisnya. Dari data ini kira-kira gimana sih insight-nya, gimana sih yang tersedia, gimana sih insight interpretation. Setelah dianalisis, biasanya saya yakin Bapak Ibu pasti nggak asing sama yang namanya pivot table ya. Biasanya kan kita analisis, disummarize, diagregasi, jadilah bentuk pivot table. Nggak semua orang kan bisa baca pivot table. Maksudnya nggak bisa baca itu nggak bisa memahami dengan mudah gitu. Jadi ada kebingungan kayak gimana sih cara baca datanya. Makanya biasanya cara yang paling mudah untuk menyajikan sebuah data adalah dengan visual. Kita tampilkan dalam bentuk diagram supaya audiens kita lebih mudah memahaminya. Disitulah insight interpretation. Dan yang terakhir adalah storytelling. Setelah data divisualisasi dalam bentuk chart, tugas kita sebagai data analis apa? Kita ceritakan lagi datanya itu seperti ini, yang terjadi itu seperti ini loh di perusahaan kita. Nah, itu adalah tugas dari data analis, menjelaskan kembali insight yang sudah diperoleh. Oke, ketika kita melakukan analisis data, tahap yang pertama kita lakukan adalah get and transform data. Kita ambil datanya, kemudian kita transform, kita bersihkan, kita sesuaikan bentuknya, kita perbaiki kolom-kolomnya, kita perbaiki barisnya, kayak gitu. Ini adalah fitur get data yang disediakan di Excel karena kita nanti pakainya Microsoft Excel ya gitu. Kita akan coba get data dari berbagai sebenarnya bisa dari berbagai sumber, tapi nanti yang kita coba adalah dari file Excel biasa. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nanti penasaran gimana, oh agak putus-putus ya. Bentar ya. Bentar, saya coba. Sorry, sorry. Sorry. Ikut tutupan. Cek suara saya masih putus-putus atau udah aman? Aman nggak? Saya nggak bisa lihat nih. Sudah aman? Udah ya? Oke. Baik, mohon maaf ya Bapak Ibu, kendala sinyal. Oke,
Mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin dari sinyal kantor kami ada sedikit masalah, mohon ditunggu sebentar ya Bapak dan Ibu. Maaf ya Bapak Ibu. Ya, inilah kalau kita online masalahnya ya di jaringan. Sebentar ya. Mbak Bella, suara saya masuk nggak? Masuk Mbak? Masuk. Lebih aman ya? Oke, Aman. kita lanjutkan yang tadi. Mohon maaf. Sebentar ya. Ya, saya belum menjelaskan lagi ya Bapak Ibu sebentar ya. Saya perbaiki biar kita nggak putus-putus lagi gitu. Sebentar. Oke, sudah selesai. Insya Allah nanti kita udah nggak akan putus-putus lagi ya. Jadi, Bismillah. Oke, saya share screen lagi. Tuh, mana tadi? Nah, oke, kita lanjutkan ya untuk pembahasannya. Jadi ini adalah proses data import di Power Query yang ada di Microsoft Excel. Jadi nanti saya akan jelaskan juga gimana sih environment atau tampilan yang ada di Power Query dan proses untuk ETL, extract, transform, dan load data gitu. Jadi gimana kita membersihkan data menggunakan Power Query yang ada di Excel. Ini adalah tampilan dari Power Query. Kemudian kita juga akan mempelajari terkait pivot table. Jadi kalau pivot table sendiri itu merupakan tabel atau fitur yang digunakan untuk meringkas sebuah data. Jadi biasanya selalu ada proses agregasi di situ atau perhitungan di situ. Entah nanti kita cari rata-ratanya atau kita cari totalnya atau kita cari minimum atau maksimum dari sebuah data gitu. Jadi saya yakin Bapak Ibu juga nggak asing ya sama yang namanya pivot table. Kemudian nanti dari pivot table kita akan ubah jadi dalam bentuk chart gitu. Dan nanti saya akan juga bahas kenapa kok kita perlu untuk mengubah data itu ke pivot dulu, baru kita jadikan visualisasi dalam bentuk chart gitu. Dan kita juga akan membahas terkait Power Pivot gitu. Power Pivot itu juga bawaan dari Microsoft Excel yang bisa kita gunakan untuk proses analisis data dan nanti kita juga akan coba untuk bikin KPI ya menggunakan Power Pivot ini tadi gitu. Kemudian ini adalah data dashboard. Kita akan coba bikin dashboard sederhana aja gitu ya. Karena waktu kita juga nggak banyak, jadi kita akan bikin dashboard ya yang sekiranya Bapak Ibu nanti bisa kembangkan lagi gitu dashboardnya seperti apa. Ini adalah beberapa layout yang bisa kita gunakan ketika kita membangun sebuah dashboard gitu. Jadi nggak, sebenarnya masalah mendesain itu kan kembali lagi ya ke preferensi masing-masing Bapak Ibu yang membuat dashboard gitu, Cak. Tapi yang paling penting adalah gimana kita mengatur layoutnya supaya apa? Karena kan yang melihat atau yang membaca data di dashboard tuh nggak cuma kita seorang data analis, tapi juga orang lain gitu. Makanya gimana caranya kita bisa bikin dashboard yang orang itu bisa paham, orang tuh enak ngelihatnya gitu. Jangan bikin dashboard yang
justru malah bikin pusing kayak gitu. Makanya layout itu jadi bagian paling penting ketika kita membuat dashboard. Nah, gimana sih cara menampilkan visualisasi data yang baik? Yang pertama adalah define clear purpose. Kita tentukan dulu tujuannya. Kenapa kita harus nentuin tujuannya? Ya kita harus tahu dulu kita tuh mau ngevisualisasiin apa, kita mau tampilin informasi apa, kita harus tahu. Kemudian yuk, understand data. Kita pahami data kita tuh seperti apa. Setelah kita memahami data kita seperti apa, baru kita tentukan diagram atau chart yang paling sesuai untuk data kita tuh chart apa. Mungkin beberapa dari kita masih ngerasa semua tampilan chart tuh sama aja kok Mbak dibacanya. Semuanya ya untuk visualisasi dan untuk menampilkan informasi sama aja gitu. Padahal beda-beda gitu. Nanti kita akan coba gimana nyari visualisasi data yang paling cocok untuk data kita. Kemudian inclusive visualization itu tadi yang melihat visualisasi data itu nggak cuma kita data analis gitu, nggak cuma kita yang ngolah data, tapi orang lain. Jadi goalsnya adalah tujuannya adalah bukan supaya kita bisa baca, tapi gimana caranya audiens yang nanti lihat itu bisa paham datanya itu seperti apa gitu ya. Kenapa kita harus tahu cara visualisasi data? Karena visualisasi data itu adalah goals atau tujuan dari seorang data analis di proses data analitik. Ketika kita menganalisis data, maka paling tahap output terakhirnya adalah ya visualisasi itu tadi, menampilkan insight-nya. Kurang bentar. Kemudian keep visualization simple, jangan terlalu bikin visual yang terlalu rumit, kompleks. Semua elemennya kita tampilin, semuanya labelnya kita tampilin, grid line-nya kita tampilin, terus warnanya kita kasih macem-macem warnanya yang sesuka kita aja. Nah itu jangan sampai. Kita harus bikin gimana caranya visualisasi kita itu tetap simple tapi tetap bisa menyampaikan. Kemudian provide konteks. Kalau memang dirasa visualisasi kita itu terlalu kompleks dan sulit dipahami, kita bisa provide konteks dengan memberikan teks tambahan. Bisa kita kasih alat-alat bantu, bukan alat bantu ya. Kita bisa kasih tambahan-tambahan visual untuk mempermudah orang lain memahami data kita, kayak gitu. Itu juga bisa. Ini adalah type of chart, ada untuk comparison, ada untuk relational, composition, distribution. Jadi, chart itu disesuaikan dengan tujuannya. Kalau tujuan kita untuk relational, hubungan, kita bisa pakai scatter plot, kita bisa pakai heat map. Tapi kalau tujuannya untuk membandingkan, kita bisa pakai bar chart. Atau kita mau lihat perbandingan di tiap waktu, kita pakai time series gitu. Kita bisa pakai line chart. Kalau kita mau lihat komposisi atau proporsi dari tiap data, kita bisa pakai apa? Kita bisa pakai pie chart. Kemudian untuk melihat persebaran data, kita bisa pakai apa? Bisa pakai histogram gitu untuk menampilkan data distributionnya gitu. Jadi jangan sampai salah. Kita mau membandingkan tapi kita malah pakainya composition chart. Kita pakai pie chart. Padahal tujuannya untuk membandingkan. Pie chart itu biasanya adalah percentage ya kan. Porsi 100% kemudian dipecah dalam bentuk pie itu tadi gitu. Jadi kalau gunanya adalah untuk membandingkan itu kurang sesuai kayak gitu. Jadi kita harus sesuaikan lagi jenis chart yang mau kita gunakan. Ini adalah tampilan dari elemen chart ya. Jadi ini original chart. Kalau kita bikin chart di awal itu biasa aja kan tampilannya. Tapi kita harus modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Kebutuhan audiensnya juga. Nah, ini adalah elemen-elemen chart yang bisa kita edit nanti. Kita bisa edit axis labelnya, legendnya, data table, data seriesnya, kemudian grid line-nya, kemudian title-nya juga. Ini adalah elemen-elemen di visualisasi atau di diagram Excel yang bisa kita sesuaikan. Ini yang disebut dengan ini ya, provide context. Jadi kalau misalnya kita visualnya udah di sini, terus kita mau ngasih kesimpulan nih. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi di bagian sini? Kenapa di sini ada dua garis yang berbeda? Kemudian dijelaskanlah di sini menggunakan teks supaya orang yang orang yang lihat datanya bisa tahu. Oh ternyata mulai dari bulan Juli ini ternyata order yang kita terima itu meningkat, tapi ternyata order ship-nya itu menurun. Nah, di situ kenapa? Makanya di sini kita kesimpulannya adalah
we need to hire one FTA. Kita butuh nge-hire karyawan lagi nih gitu. Karena ternyata untuk shipnya gitu atau untuk pengirimannya itu nggak bisa memenuhi dari order yang diterima kayak gitu. Jadi kita bisa tambahkan di sini dengan konteksnya apa gitu. Dan ini juga ada beberapa tips ya yang harus, ya bukan harus, tapi lebih baik dihindari gitu. Kalau kita mengikuti visualization guide-nya, beberapa hal itu harus dihindari seperti eh, kayak gini. Kita menggunakan composition chart, donut chart, pie chart untuk membandingkan gitu. Kalau misalnya untuk melihat komposisi nggak masalah, tapi kalau untuk membandingkan itu bisa jadi ambigu nanti gitu. Karena kan yang kita lihat adalah sudutnya. Kalau misalnya potongan chartnya, potongan pie-nya itu mirip, gimana cara kita membandingkan gitu kan? Sulit jadinya gitu. Kemudian 3D, kenapa? Karena 3D juga bisa menyebabkan ambigu. Misalnya kita lihat kayak gini 3D, antara yang abu-abu dan yang biru kelihatannya sama besar gitu. Padahal beda ternyata ukurannya gitu. Cuma bisa jadi misalnya di sini lebih besar yang oranye daripada yang lebih besar yang apa ini? Oranye muda ya dibandingkan yang oranye tua. Tapi ternyata karena ada efek 3D-nya, beberapa orang bisa jadi ngelihatnya kayaknya oranye tua lebih besar daripada si oranye muda. Jadinya bisa salah perspektif gitu. Jadi ini lebih baik dihindari menggunakan 3D chart. Combo chart juga kenapa? Apalagi kalau kita nggak ngasih konteks ya untuk si aksisnya. Kita bingung yang merah nih pakai yang kanan atau yang kiri. Kalau misalnya kita nggak kasih legend di sini, kita nggak kasih penjelasan dari si tampilan visual kita. Oke, setelah kita memahami konsepnya, kita langsung praktik aja ya. Kita akan coba gitu. Kita akan coba gimana sih proses get data sampai ke pembuatan dashboard sederhana gitu menggunakan Microsoft Excel. Oke, saya buka dulu Microsoft Excel saya. Saya nggak perlu ngejelasin lagi ya untuk tampilan dari Microsoft Excel ya, karena kan Bapak Ibu pasti udah familiar lah. Saya yakin udah biasa pakai Excel. Nah, setelah kita punya worksheet kosong, kalau misalnya suara saya kurang jelas, disampaikan aja ya. Kalau misalnya terlalu ada banyak noise atau berisik, disampaikan aja. Jadi kita akan ambil data dulu. Gimana caranya kita get data menggunakan Microsoft Excel? Kita bisa pada menu data, gitu. Kita di ribbon data, kita klik di sini. Di sini akan ada pilihan get and transform data. Microsoft Excel itu punya banyak sekali konektor yang bisa menghubungkan worksheet kita dengan sumber data dari luar. Misalnya dari file, kita bisa ngambil data dari mana aja nih. Dari Excel bisa, dari teks bisa, CSV, XML, JSON, PDF, dari SharePoint juga bisa. Terus kalau kita mau ngambil database, bisa nggak? Bisa. Lihat, banyak sekali konektor untuk ke database yang sudah disediakan. Kalau kita mau ambilnya cuma ke SQL Server Database, itu biasanya bisa langsung connect. Kenapa? Karena memang sama-sama ada di environment-nya Microsoft. Jadi masih aman. Tapi kalau kita connect-nya ke database yang ada di luar environment Microsoft, kayak Oracle, IBM, MySQL, Postgre, kemudian SAP, biasanya ini butuh driver tambahan. Gimana caranya kita tahu kalau dia butuh driver tambahan? Biasanya nanti kalau Bapak Ibu coba pakai konektor yang ada di sini, nanti dia akan mengarahkan ke halaman yang bisa digunakan untuk mendownload drivernya, driver tambahannya gitu. Biasanya harus ada driver tambahan. Oke, ini ada banyak lagi ya source yang bisa kita gunakan untuk mengambil data menggunakan Excel. Ada di bagian ribbon data, kemudian di bagian get and transform data. Saya akan ambil dari file Excel saya. Jadi di sini from Excel workbook. Saya akan ambil. Hmm, hmm. Duh, kok lama. Sebentar. Es, es, es. Oke. Oke, kita akan ambil di sini saya punya data Excel Analytics.
Ini saya import. Nanti dia akan menampilkan import dialog box-nya. Jadi, nah dia akan connect ke sumber data yang kita gunakan. Jadi, nah akan muncul navigatornya kayak gini, gitu. Ini adalah navigator yang akan selalu muncul ketika kita menggunakan get and transform data. Dari get and transform data, kita bisa ngambil data-data yang memang ada dari sumbernya. Kalau misalnya raw data kayak gini, ini berarti sheet. Si Power Query dari Get Power Query ketika kita menggunakan Get and Transform Data, dia bisa membaca data-data dari sheet-nya berdasarkan nama sheet kayak di sini. Terus kalau saya punya tabel, dia juga bisa baca per tabel. Jadi kalau di satu sheet ada dua tabel, dia akan ngebaca tabel itu, dua-duanya. Jadi dia akan ngebaca sheet-nya, dia juga akan ngebaca tabelnya. Karena kebetulan data saya itu sheetnya cuma ada satu, makanya di sini cuma muncul satu sheet aja. Tapi kalau Bapak Ibu pakai lebih dari satu sheet, biasanya dia akan muncul semua di sini. Dan yang bisa kita lakukan apa? Kita bisa lihat previewnya dulu. Nah, ketika kita klik sheet-nya atau tabelnya, dia akan nampilin preview dari data kita. Benar nggak nih datanya yang mau dipakai ini gitu. Kita bisa lihat di sini. Oh, udah sesuai nih benar datanya. Kita pilih yang mana di bagian bawah kanan. Di sini ada pilihan load data, transform, dan juga cancel. Kalau kita pilih load data, berarti data kita akan langsung masuk ke Excel kita. Tapi kalau kita pilihnya transform, maka data kita akan masuk ke yang namanya Power Query. Gitu. Kita tunggu ya, sampai Power Query-nya kebuka. Jadi Power Query itu bukan aplikasi terpisah, tapi dia nempel di belakangnya Excel. Gitu. Nah, seperti ini. Ini adalah query yang kita punya. Jadi data yang kita ambil akan dianggap sebagai satu query. Gitu. Ini adalah satu query karena kita memang cuma ambil satu sheet aja. Jadi di sini kita punya satu query aja. Setahu saya kalau Microsoft Excel Power Query-nya itu dia kalau dari tahun Microsoft Excel 2019 ke atas kalau nggak salah ya itu udah ada. Jadi dia udah built in di dalamnya. Tapi kalau yang di bawah 2019 itu add-on. Jadi harus ditambahin sendiri. Ada, tapi harus ditambahin sendiri. Tapi kalau yang 2019 ke atas, koreksi ya kalau saya salah, saya agak lupa juga. Jadi kalau 2019 ke atas, dia udah built-in. Jadi memang udah ada sih Power Query Editornya. Oke, ini adalah tampilan data kita di Power Query-nya. Hampir mirip ya sama Excel tampilannya, tapi Power Query ini itu ibaratnya kalau kita analogikan tuh dia kayak apa ya sebutannya? Bagian belakangnya. Jadi kita pakai untuk bersih-bersihin dulu datanya, kita siapin datanya, kita transform datanya. Kalau datanya udah siap, baru nanti kita load ke Excel kita. Kayak gitu. Jadi ini tuh kayak dapurnya, kita siapin dulu datanya sebelum kita analisis kayak gitu. Ini adalah data kita, jadi di sini akan muncul distribusi datanya, kemudian dia akan nampilin data yang error, data yang kosong berapa. Ini nggak ada yang kosong ya punya saya. Tuh, 0% semuanya. Jadi ada di sini ada isinya semua kecuali ini. Dia ada empty 3%. Jadi kalau kita lihat kayak gini ke detailnya, yang kosong itu ada 34 baris. Gitu, 34 baris data di kolom gross cell itu kosong. Jadi nanti kita akan coba isi ya dan sebagai salah satu proses pembersihan data gitu. Nah, di dalamnya si Power Query ini ada home, kita bisa gunakan banyak, ada query, manage column, redis rows, sort data, split, kita group by, di proses transform data ya, kemudian kita bisa combine juga. Combine gimana? Jadi kalau data kita nggak cuma satu, kita bisa ngambil data baru. Pakai apa caranya? Kita bisa ambil pakai new source ini. Kalau kita mau ngambil data baru. Ketika nanti kita ambil data baru pakai new source, dia akan menjadi query baru di sini. Nah, kalau jadi query baru, berarti kan dia beda query ya, beda data. Kalau kita mau gabungkan jadi satu data, itu kita bisa pakai fitur combine di sini, gitu. Ada manage parameter, ini kayak data validation, kemudian data source setting, ini untuk ngatur sumber datanya.
Jadi semua sumber data yang kita gunakan akan muncul di data source settingnya gitu dan kita bisa kelola di sini. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada transform, kemudian aduh nutupin. Bentar. Hmm. Ada transform, kemudian ada juga add column, dan ada juga di sini view. View untuk apa? View itu gunanya untuk data previewnya. Jadi kalau misalnya di sini contohnya di bagian region, saya klik region, kemudian saya tampilin kolom profile, dia akan muncul isi datanya tuh apa aja gitu. Kalau yang kita lihat di sini, ini kan ada Jawa Tengah sampai semua ya sampai Jakarta. Nah, kalau kita lihat di sini, ada yang dia itu pakai lengkap Sumatera Utara, ada juga yang disingkat Sumut kayak gitu. Nah, kalau kayak gini kan berarti kita butuh pembersihan data ya. Kita butuh yang namanya replace value. Itu bisa kita lakuin. Misalnya di bagian home itu ada pilihan replace value. Atau enggak kita klik kanan kolomnya, nanti dia muncul di sini ada replace value. Kita replace value coba yang tadinya tulisannya itu Sumut, kita ganti, kita lengkapin jadi Sumatera Utara. Jadi di sini Sumut, kita ganti jadi Sumatera Utara misalnya. Gitu. Kita oke. Nah, semua proses yang kita lakukan di Power Query itu dia akan muncul di query setting di bagian applied step-nya di sini. Jadi ini ada applied step yang udah kita lakuin. Semua prosesnya akan dijalankan di sini. Gitu. Jadi kalau kita mau nggak jadi misalnya, oh saya kayak nggak jadi mau replace value deh. Ini kita bisa hapus. Tinggal klik X di sebelah sini. Ini untuk ngapus stepnya. Terus kalau misalnya saya kembali ke step sebelumnya di sini, kita akan balik ke posisi awal di mana kalau kita lihat region, si Sumut masih ada di sini. Tapi kalau kita jalan ke step yang paling terakhir, kita lihat di kolom profilnya, sekarang Sumut udah nggak ada. Karena kita udah replace dia pakai Sumatera Utara. Jadi dia udah gabung di sini sekarang. Kayak gitu. Jadi semua stepnya tuh akan muncul di applied step. Sekarang kita ada lagi nih, DKI Jakarta, kita akan Jakarta akan kita ganti ke DKI Jakarta. Kita bisa pakai replace value sebenarnya, tapi yang terjadi apa? Kalau kita pakai replace value di sini, kalau saya tulis misalnya di sini Jakarta, saya ganti jadi ada DKI Jakarta. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau kita lihat yang Jakarta di atas juga ditambahin DKI. Jadi ada dua, DKI Jakarta, yang ini DKI Jakarta. Sebenarnya kita tinggal replace value lagi, yang DKI-nya ada dua, kita hapus satu. Bisa kayak gitu. Tapi kalau kayak gitu kan jadinya sebenarnya sama aja sih ada dua step ya. Jadi proses data cleaning tuh terserah kita mau caranya gimana, yang penting datanya bisa bersih. Kita bisa dengan replace value lagi, kita ganti yang DKI-nya ada dua jadi satu aja. Nanti dia akan jadi satu nih, DKI Jakarta, DKI Jakarta. Atau stepnya ini saya hapus dulu, kita bisa nambahin kolom baru gitu. Kolom baru dengan kondisi. Jadi kondisinya apa? Kalau di region value-nya itu cuma Jakarta, nanti diganti jadi DKI Jakarta. Ini lebih cepat kalau menurut saya. Jadi di bagian add column, di sini di bagian general ada pilihan banyak sekali cara untuk menambahkan kolom di data kita. Ada column from example. Kalau column from example itu kita ngasih contoh di satu baris, kemudian Power Query itu akan coba nebak polanya. Jadi nanti dia akan coba nebak pola ke baris berikutnya sampai paling akhir. Kalau custom column ini kalau kita mau nambahin kolom dengan formula. Kalau info custom function ini kalau kita menggunakan function yang udah kita bikin dan kita bisa pakai conditional column. Karena kita menggunakan kondisi yang mana Jakarta nanti akan ditambahkan dengan tulisan DKI, kita pakai conditional column gitu. Kita akan bikin kolom baru, namanya kita kasih region
edit gitu ya. Dari column mana? If apa? If column region itu sama dengan value-nya Jakarta doang, then kita akan ganti dia jadi DKI Jakarta. Else-nya, kalau misalnya dia regionnya itu Jakarta, kita ganti DKI Jakarta, maka baris lain gimana yang value-nya selain Jakarta? Baris lainnya kita akan kembalikan dengan si nilai regionnya yang asli. Kayak gitu. Jadi kalau dia selain Jakarta isinya ya dia isinya akan tetap sama aja, nggak diubah. Kita klik OK. Sekarang kita punya region edit di sini. Kalau region edit ini kita lihat, kita ubah dulu ya tipe datanya bentar. Kita ubah jadi teks. Mana teks? Nih. Oke. Sekarang di region edit kita coba lihat si column profile-nya. Udah bersih. Sekarang yang tadinya ada Jakarta, dia udah gabung jadi DKI Jakarta di kolom region yang baru. Gitu. Jadi kita udah berhasil nambahin kolom. Dan step itu akan masuk juga di sini. Add conditional column. Kalau ternyata misalnya Bapak Ibu waktu ngejalanin proses pembersihan data, kok tadi saya ada yang salah ya kayaknya ya pembersihan datanya ya misalnya kayak gitu. Ada yang salah nih waktu ngebersihin data. Gimana kalau dihapus nanti saya harus jalanin ulang dong. Nggak perlu dihapus. Jadi di bagian step ini di sebelah kanan ada tanda kayak setting gitu ya. Kalau kita klik misalnya tadi saya salah bikin kondisi if else-nya. Kita bisa klik tanda settingnya. Nanti dia akan nampilin pop-up-nya lagi. Kita mau editnya kayak gimana. Stepnya mau diganti kayak gimana. Kayak gitu. Jadi bisa kita edit. Seperti itu. Oke, sekarang misalnya di sini saya juga punya kolom salesperson, si penjualnya. Kita punya kolom salesperson penjualnya. Di sini ada namanya. Sebenarnya kalau di sini kebetulan datanya namanya mereka cuma di 2 kosakata aja ya. Tapi kalau nanti ada 3 kosakata, berarti kalau kita split dia jadi beberapa kolom, dia akan mengikuti ada berapa kosakata di situ. Tergantung nanti kita milih delimiternya atau si pemisahnya. Jadi kita coba split, kita ambil first name dan last name-nya, kayak gitu. Di bagian salesperson ini, kita bisa klik kanan, kita split column by delimiter atau berdasarkan hal lain. Kita juga bisa lewat di sini, bagian transform, ada pilihan split column. Kita pilih by delimiter. Delimiternya apa? Di sini ada banyak ya, ada colon, koma, equal sign, semicolon, space, tab. Tapi kalau misalnya ternyata data kita dipisahnya dengan tanda atau dengan karakter yang nggak ada di sini, kita pakai apa? Kita pakainya custom. Kalau kita pilih custom, kita disuruh masukin sendiri karakter pemisahnya mau apa, gitu. Karena kebetulan data saya bersih, mereka memang cuma dipisahkan dengan spasi, jadi kita pilih di sini, kita pakai space. Gitu. Split at apa? Leftmost delimiter. Delimiter yang paling kiri atau delimiter paling kanan. Atau kita akan pisah di setiap occurrence dari delimiter itu. Jadi kalau ada 3 kosakata, ada 2 spasi, ya dia akan dipisah di tiap spasi itu. Kayak gitu. Kita akan pilih yang each occurrence of delimiter. Jadi nanti dia akan dipisah setiap ada spasi. Nah, sudah ke split ya. Jadi sekarang kita punya salesperson 1 dan salesperson 2. Kita tinggal ganti nama tabelnya. Kita ganti di sini jadi first name. Terus yang ini kita ganti jadi last name kayak gitu. Sekarang kalau misalnya sudah, terus kita mau bersihin data yang ada di bagian gross sale di sini. Kita punya data gross sale. Gross sale itu adalah kolom yang diperoleh dari hasil perkalian antara harga satuan dengan si kuantitinya. Jadi gross sale-nya berapa nih? Di sini kan ada data 0. Kalau misalnya kita lihat di sini, dia ada kosongnya itu sebanyak 34 baris kosong. Kita akan isi. Gimana cara ngisi?
bisa difilter dulu terus kita isi atau kita tambahin kolom baru aja. Kita bikin kolom baru jadi nanti kolom Grosel yang lama kita hapus. Tadi di bagian add column saya udah kasih tahu ada pilihan custom column. Kita bikin custom column deh. Terus kita tambahin Grosel, tapi karena Grosel udah ada, kita pakai sales aja gini. Penjualannya, penjualan dari mana? Penjualannya itu kita dari si quantity, mana quantity ini? Jadi kolom di sebelahnya, available column, dia akan menampilkan kolom-kolom yang ada di data kita. Kalau kita mau pakai, kita tinggal pilih, terus kita insert ke formulanya, terus kita kali, pakai asterisk ya. Quantity dikali dengan apa? Dikali dengan harga satuan gitu. Kalau nggak ada yang error, dia akan muncul no syntax error have been detect. Tapi kalau ada yang error dari penulisan formula kita, dia akan detect kalau ada errornya gitu. Kalau udah, sekarang kita bisa klik OK. Dia akan nambah kolom baru di sini sales. Sekarang kita udah punya nih sales yang nggak ada kosongnya di sini. Semuanya udah ada isinya. Kita ubah ya tipe datanya di sini. Kita ubah dia tipe datanya jadi whole number. Gitu. Jadi sekarang kita udah punya data sales yang lebih bersih. Berarti data dari kolom gross sales tadi bisa kita hapus. Nih saya hapus aja deh. Cara ngapusnya bisa kita klik kanan terus kita remove. Kalau kita pilih remove berarti kolom yang kita pilih yang dihapus. Tapi kalau kita remove other column berarti kolom selain yang kita pilih yang akan dihapus. Kita pilih yang remove aja. Jadi si gross cell-nya kita hapus. Karena kita udah punya kolom sales. Kayak gitu. Jadi itu adalah tahap pembersihan data dan masih banyak lagi yang bisa kita lakuin di proses pembersihan data ini. Sampai applied step-nya itu bisa banyak banget gitu. Dan kita di sini udah tahu nih kita udah ngapain aja ke data kita gitu. Step-step ini bisa nggak kita geser-geser? Bisa, tapi biasanya akan error. Kenapa? Karena kan step itu kan dijalankan berurutan. Kalau urutannya asal kita ubah aja tanpa kita tahu prosesnya itu ngapain, dia bisa jadinya error. Ini contoh remove column saya pindah ke sini. Terus, oh kalau kayak gini masih aman ya. Kalau misalnya yang mana ya? Kita saya balikin dulu. Nggak usah lah ya. Pokoknya ini kalau kita acak-acak, itu dia bakal error. Harusnya kalau prosesnya itu bertabrakan. Maksudnya bertabrakan tuh gimana? Contohnya, kita mau pakai kolom A, karena sebelumnya udah nambahin kolom A. Tapi kalau pas kita mau pakai kolom A-nya kita taruh di sebelum kita nambahin kolom A, berarti kan kolom A-nya belum ada, makanya itu bisa jadi error, contohnya kayak gitu. Jadi applied step ini dia akan menampilkan semua step yang sudah kita jalankan. Kalau misalnya kita sudah selesai proses transformasi data, kita sudah sesuaikan tipe datanya, kita udah bersihin datanya, misalnya, oh iya ini gross sale tadi di bagian sini ya. Nah, jadi dia udah hilang. Oke, kalau misalnya sudah datanya udah kita bersihin, berarti yang sekarang bisa kita lakukan adalah kita load datanya. Tadi kan prosesnya adalah ETL, extract, transform, load. Kita akan load datanya ke Excel kita. Di sini ada pilihan close and load. Kalau kita pilih kalau kita pilih close and load aja, datanya akan langsung di-load ke Excel kita. Tapi kalau kita pilih close and load to, berarti nanti akan ada pilihan mau kita loadnya itu sebagai koneksi aja, atau kita loadnya sebagai tabel, atau kita loadnya itu sebagai power pivot. Kayak gitu. Power pivot, pivot table, sorry. Itu ada pilihannya. Kita coba untuk close and load aja dulu. Jadi sekarang proses di Power Query sudah selesai, data kita akan masuk ke si worksheet di Excel kita. Gitu. Ini data yang tadi yang sudah dibersihkan. Gitu. Kita udah punya sales, terus kemudian tadi yang di bagian region udah kita benerin, udah kita sesuaikan. Seperti itu. Nah, nanti sumber data atau query yang kita gunakan tadi itu akan muncul di query and connection. Kalau ini ketutup, ada di mana query and connection? Ada di ribbon data di bagian sini.
query and connection. Kalau kita tampilin, dia akan munculin semua query yang kita gunakan, gitu. Kalau misalnya sudah, berarti kan sekarang misalnya kita mau bikin pivot table. Nah, saya mau ngenalin yang namanya Power Pivot. Apa itu Power Pivot? Pivot itu juga bawaan dari Excel yang bisa kita gunakan untuk proses menganalisis data. Tujuan utamanya apa? Sebenarnya kalau tujuan utamanya kita bisa ngatur relasi atau kita bisa ngatur model dari data kita. Karena kebetulan kita cuma ada satu tabel kayak gini doang, jadinya belum kelihatan. Tapi kalau kita udah punya banyak tabel, barulah penggunaan Power Pivot itu bisa lebih kelihatan gitu. Gimana caranya? Jadi kita bisa bikin pivot table dari beberapa data yang berbeda menggunakan si Power Pivot. Kalau di Excel-nya Bapak Ibu belum ada Power Pivot-nya, itu bisa ditambahkan di bagian file, di bagian option, di sini add in, kemudian di paling bawah manage-nya, Excel add-in-nya pilih yang com add-in. Nanti kalau udah pilih yang com add-in, tinggal di go, terus nanti di checklist aja yang si Microsoft Power Pivot for Excel. Nanti kalau udah di checklist, diklik OK, dia akan muncul di ribbon-nya, si Power Pivot-nya. Tapi yang terjadi adalah ketika saya buka Power Pivot, dia kan memang khususnya itu untuk data model ya. Ini kalau saya buka si Power Pivot-nya, agak lama. Datanya nggak ada. Kenapa? Karena kita nggak load datanya sebagai data model gitu di si Excel-nya. Jadi ini kita tutup dulu. Kita akan tambahin query-nya ke data model supaya kita bisa atur relasinya dan dia masuk ke si Power Pivot-nya. Caranya gimana? Kita klik di bagian query and connection di sini. Kita klik kanan, kemudian ada pilihan load to. Load to-nya kita klik. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau kita pilihnya close and load to, dia akan muncul pop-up import data kayak gini. Pilihannya mau di-load sebagai table, kalau kita load dia sebagai tabel, dia akan dimunculin di worksheet kita. Kalau kita pilihnya pivot table, dia akan langsung jadi pivot table. Kalau kita maunya jadi pivot chart, dia akan muncul sebagai pivot chart. Atau kita mau only create connection. Kalau kita only create connection, datanya nggak akan muncul di Excel kita. Dia hanya akan muncul sebagai koneksi aja. Jadi yang disimpan di Excel itu bukan datanya, tapi path ke datanya. Gitu. Source-nya aja yang disimpan, koneksinya ke sumber datanya. Apa keuntungannya kalau kita pakai only create connection? Ketika kita pakai Excel, sebenarnya kan Excel itu terbatas di barisnya ya, performanya itu. Jadi kalau barisnya makin banyak, ya performanya bisa makin turun karena terlalu berat prosesnya. Batasnya ada di 1 jutaan lebih baris data kan. Tapi kalau kita only create connection, berarti kan kita nggak akan masukin datanya ke Excel kita. Jadi beban beban datanya ketika kita proses itu bukan lagi di Excel, bukan lagi tergantung Excel-nya bisa atau enggak, tapi tergantung di device kita. Ketika kita only create connection, berarti bebannya itu akan dialihkan ke RAM di koneksi kita. Kalau laptop kita kuat, laptop kita speknya bagus, dia mana-mana aja gitu. Jadi kalau kita pakainya connection, bukan lagi Excel-nya kuat atau enggak, tapi laptop kita yang kuat atau enggak. Kalau kita only create connection gitu. Terus di sini add this data to the data model. Jadi kita checklist supaya kita bisa atur data modelnya di Power Pivot Manage. Ini kita biarin aja tabel ya, supaya datanya tetap muncul. Jadi kita nggak create connection doang. Oh ya, dan kalau kita create connection, yang disimpan itu kan path ke datanya, sumber datanya. Jadi kalau datanya kita pindah, nanti dia akan error gitu. Source datanya harus kita sesuaikan lagi nanti. Seperti itu. Kalau kita udah add to data model, kita klik OK. Kita OK. Nah, ketika kita menambahkan data kita ke data model, misal data kita ada banyak banget. Excel itu dari si Power Pivot-nya, itu dia bisa auto detect relationship. Jadi biasanya kalau data kita tuh ada relasi antara satu tabel dengan tabel lain,
biasanya dia udah auto detect. Tapi kalau belum auto detect, berarti kita harus atur sendiri relasinya seperti apa gitu. Kayak di database ya, di entity relation diagram di ERD-nya. Caranya gimana? Di bagian Power Pivot, di sini kita masuk ke data model di bagian manage. Jadi kita manage dia, kita akan masuk ke si Power Pivotnya. Barulah data kita muncul di sini. Gitu. Yang bisa kita lakukan apa? Kita bisa analisis, kita bisa tambah kolom yang disebut dengan calculate column. Kemudian di bawah sini ada yang namanya calculate area untuk kita melakukan perhitungan gitu. Gimana cara kita ngatur relasi data? Kita bisa bagian di diagram view. Kalau kita klik diagram view di sini, dia akan nampilin diagram dari tabel yang kita punya. Karena saya cuma ada satu tabel, jadi cuma muncul satu. Tapi kalau Bapak Ibu nanti punya beberapa tabel atau beberapa sheet, dia akan muncul semua di sini. Dan kita bisa manage relationship-nya. Kita bisa atur cardinality-nya gitu. Tapi karena ini nggak ada, jadi saya nggak bisa ituin ya. Biasanya dia tuh tinggal ditarik aja nanti. Set, ditarik ke tabel mana yang menghubungkan gitu. Gunanya untuk apa? Jadi kalau nanti kita udah punya relasi itu, kita bisa bikin dashboard yang terintegrasi antara satu data dengan data lainnya. Jadi kalau kita bikin pivot tabel itu nggak cuma dari satu sumber aja, tapi kita bisa dari beberapa sumber yang lain karena kita udah atur data modelnya, relationship-nya begitu. Kita balik ke data view. Kita akan coba untuk bikin KPI ya. Kita akan bikin KPI dari salesnya, dari si penjualannya di sini. Kita tambahin di bagian calculate area. Kita bisa ngitung sendiri, namanya itu pakai DAX expression ya, pakai data analysis expression. Jadi kita bisa data analysis expression itu adalah formula yang bisa digunakan di Power Pivot untuk melakukan perhitungan. DAX itu dia mirip kayak formula di Excel, hampir mirip kayak formula di Excel. Jadi kita bisa kalau kita mau bikin misalnya sum of sales ini sebagai nama measure-nya atau nama perhitungannya. Titik dua, terus baru kita masukin formulanya apa, misalnya sum, kayak gitu. Kita masukin si sum. Sum dari mana? Sum dari kolom sales. Mana salesnya? Ini. Kayak gitu. Bisa kita tulis sendiri DAX-nya. Jadi kayak gini. Bisa juga kita nggak usah tulis sendiri. Tapi di bagian sini kita arahin ke calculate area. Terus di bagian calculation ada pilihan auto sum. Kita klik, kemudian kita pilih yang sum. Nanti dia akan otomatis menghitung sum of sales-nya di sini. Nah, coba di sini sum of sales-nya. Banyak ya, di berapa miliar ini. Karena total dari semuanya. Sekarang kita akan bikin KPI-nya. Kita akan bikin nanti pivot table yang bisa nunjukin goals-nya berapa, kemudian apakah mencapai goals atau enggak. Kayak gitu. Kita akan coba tampilin menggunakan KPI. Jadi di sini di bagian calculation juga. Jangan lupa diarahin ke perhitungannya dulu, sum of sales-nya dulu. Jadi kita akan hitung berdasarkan sum of sales-nya. Kita akan create KPI di sini. Kita klik create KPI. Kemudian measure-nya, target value-nya kita bikin sendiri ya pakai absolute value. Karena di sini besar banget miliaran, tapi kan ini total. Jadi kita nggak mungkin pakai totalnya karena nanti nggak mencapai semuanya. Kita bikin di sini absolute value paling tingginya itu ada di 6 miliar misalnya. Kayak gitu. 6 miliar. Terus kita akan anggap kalau mereka itu ada di 5,5 miliar di sini. Mana 5,4? 5,5. Gini. Kalau mereka ada di 5,5 miliar ke atas, berarti mereka mencapai target kita anggapnya. Maksudnya mereka memenuhi lah, memenuhi KPI. Tapi kalau misalnya mereka ada di sini, di antara
4,5 miliar sampai 5, miliar berarti dia di tengah-tengah lah ya, kayak masih oke lah gitu. Tapi kalau dia di bawahnya 4,5 miliar berarti dia nggak mencapai merah KPI-nya. Gitu. Kita bikin aturannya seperti itu. Kita klik OK. Tandanya kalau dia sudah berhasil dijadikan KPI, dia akan muncul, kelihatan nggak sih ini? Aduh, nggak bisa di zoom. Sebentar. Dia akan muncul kayak hmm, warna warna kayak KPI gitu ya, merah, kuning, hijau. Kalau saya sih kadang bilangnya dia kayak icon lampu merah gitu, dia muncul di sini. Berarti perhitungan ini udah berhasil kita create KPI. Apa yang bisa kita lakuin? Kita akan bikin pivot table di sini. Oh, gini deh. Mana Excel kita? Aduh, bentar ini saya pindah dulu. Ini saya tutup. Saya pindah ke Excel dulu. Kita akan bikin dashboard di sini. Saya ganti namanya jadi dashboard gitu ya. Kita akan bikin dashboard sederhana aja lah. Terus kita bikin di sini kita tak mana itu? Kok saya tiba-tiba oh ini dia, sorry. Saya mau merge. Saya mau kasih judul misalnya di sini sales dashboard gitu. Saya bikin kayak gitu aja ya. Ini kita taruh di tengah, terus kita bold, kita gedein segini, nggak apa. Kita kasih warna hurufnya jadi putih. Nggak kelihatan, berarti ininya yang kita ubah biar kelihatan. Kita ganti biru kali ya. Gitu. Ini bebas, Bapak Ibu kalau mau bikin dashboard kayak gimana, terserah. Yang penting bisa dipahami gitu. Oke, kita balik ke si Power Query-nya. Aduh, mana Power Query saya? Hilang. Kok Power Query? Power Pivot. Di sini ya. Di Power Pivot, kita akan bikin pivot table berdasarkan data model kita. Kita bikin di mana? Kita bikin di existing worksheet. Kita mau bikinnya itu di sini. Mana ya? Sini kali ya. Jangan mepet. Kita kasih white space. White space itu penting supaya nggak mepet-mepet data kita. Oke. Kita mau nampilin apa? Kita mau nampilin misalnya penjualan berdasarkan kategori, kayak gitu. Kita mau lihat berdasarkan kategorinya. Mana? Kategori sebagai rows-nya, value-nya kita ambil dari sales-nya. Mana sales? Kita ambil yang di sum of sales ya. FX value sum of sales. Kemudian kita tampilin goal-nya. Kita tadi udah atur di 6 miliar. Kita tampilin statusnya. Nah, kayak gitu. Cuma ada merah dan hijau ya, nggak apa-apa. Hijau berarti dia memenuhi dari target kita yang udah kita tentukan dari aturan KPI-nya. Kalau merah berarti dia nggak memenuhi KPI yang sudah kita tentukan gitu. Tapi kalau pengaturan KPI kayak gini bisa disesuaikan kembali ya dengan peraturan di perusahaan Bapak Ibu gitu. Di sini karena sum of sales itu kan currency, cara untuk ngatur pivot table formatnya di bagian sini, di bagian field-nya, area field, sum of sales-nya kita klik drop down-nya, kita value field setting, di bagian number format kita ganti. Tuh, jadi currency. Desimalnya kita jadiin 0, terus kita ganti dia jadi pakai rupiah ya. Mana rupiah kita? Kita oke? Oke. Yang goals-nya juga kita ganti ke currency. Jangan lupa biar sama. Number format, kita ganti currency. Desimalnya kita nolin. Terus kita ganti dia ke rupiah. Nih, di sini. Oke. Kita oke. Seperti itu. Sekarang kita udah punya pivot table yang menunjukkan KPI dari penjualan tiap kategori. Nah, biasanya penjualan itu kan dilihatnya dari orang ya, salespersonnya ya, siapa sih yang jualan di tiap kategorinya memenuhi apa enggak sih gitu. Nanti kita atur menggunakan slicer atau filteringnya.
Gitu. Kita bikin salespersonnya jadi filteringnya aja. Oke, kalau misalnya udah, sekarang kita akan bikin hmm, kita bikin pivot table lagi. Di sini saya nambahin sheet untuk nyimpen pivot table sebagai pembuatan pivot chart. Kita balik ke Power Pivot. Di sini kita bikin lagi pivot table. Kita bikinnya di sheet 2 ya. Jadi sheet 2 ini anggaplah kita jadiin tempat untuk si pivot table dibuat. Oh ya udah. Oke, kita ambil dari data model, jangan ambil dari yang di data biasa kita. Kita ambil yang dari data model. Supaya apa? Dari query-nya. Kenapa kita ngambil dari query? Karena supaya sumbernya tuh sama. Tujuannya apa? Jadi kalau nanti kita filter sumber datanya, semua visualisasi yang kita buat itu ikut ke filter. Itu tujuannya. Jadi kita pakai query yang sama. Di sini saya mau nampilin tanggal order. Kita bikin, nanti kita mau bikin itu kali ya. Kita bikin line chart ya. Kok di column sih? Harusnya dia masuknya di rows. Gini aja, kita drag aja. Nah, karena tanggal order itu kita jangan pakai tanggal order, kita pakai bulan aja. Sorry ya. Kita pakai bulan sama tahun. Salah urutannya dong. Di sini dong. Nah, gitu. Oke, ini kolomnya kita hapus. Field yang ada di kolom remove. Ini juga kita remove. Oke, kita tampilin salesnya ya. Mana salesnya tadi? Kita pakai sum of sales aja. Kalau kita pakai Kalau kita pakai value sum of sales dari hasil measure atau perhitungan yang sudah kita lakukan di Power Pivot, kita nggak bisa ubah agregasinya. Berarti dia akan selalu sum. Tapi kalau kita pakai yang dari luar, dari tabel sales asli di sini, dia akan masuk ke value, sumnya bisa kita ganti. Misalnya kita nggak mau pakai sum, kita mau ganti pakainya itu jangan sum. Kita mau lihat rata-rata di tiap bulan. Enakan rata-rata atau itu? Rata-rata aja lah ya, nggak apa-apa. Ya, rata-rata aja. Misalnya gitu, kita lihat rata-rata penjualan di tiap bulannya. Jangan rata-rata deh, kita pakai sama aja. Kita mau lihat total penjualan di tiap bulan dari tahun 2023 sampai 2024. Saya mau lihat totalnya, jadi saya pakai sum. Terus, oh iya lupa, format numbernya jangan lupa supaya sesuai. Kita ganti jadi currency, desimalnya kita kok nambah. Kita nolin, kita ganti jadi rupiah ya. Bentar. Rupiah. Nah, oke. Sorry belum di oke. Sudah, kayak gini. Ini adalah untuk sum of sales dari tiap bulan di tiap tahun. Kalau udah kayak gini kan pivot table-nya dia ada subtotal ya. Kita ganti di bagian desainnya mana desain ini dia. Di desainnya subtotalnya ini kita don't show subtotal supaya hilang. Canggih ya, canggih. Sekarang di sini kita akan masukin di bagian pivot table ada pilihan pivot chart. Kita tambahin pivot chart. Kita sesuaikan. Tadi saya udah bilang ketika kita mau melakukan visualisasi data, maka chart yang kita pilih harus kita sesuaikan dengan tujuan kita. Karena kita mau lihat time series, kita pakainya line gitu. Kita mau lihat nih penjualannya. Bagus. Kita oke. Muncul ya. Oke. Ini gini deh kita tulis total sales by month. Ya. Kita kontrol X. Kenapa kita kontrol X? Karena kita mau pindah dia ke dashboard. Kita tinggal atur layoutnya. Ini dashboard saya. Ini saya ganti di sini. Terus agak saya besarin gitu ya, biar kelihatan. Nah, udah. Terus kita tambahin satu lagi ya. Kita tambahin satu chart lagi. Di sini kita bikin pivot table lagi satu. Kita taruh dia di
sheet 2 sama. Kita taruh di sebelahnya di sini deh. Oke. Terus kita mau nampilin apa? Misalnya kita mau lihat perbandingan penjualan. Mana nih kok nggak muncul ininya? Nah, sama ngambilnya dari query juga. Kita mau lihat penjualannya berdasarkan, kita mau bandingin di tiap kategori juga nggak apa-apa sih. Kita di tiap kategori, tapi yang kita hitung kuantitinya gitu ya, bukan sum of sales-nya. Kita hitung kuantiti, sumnya. Oke, kayak gini. Terus dari pivot table ini kita jadiin chart di sini. Pivot chart. Kita pakainya column chart. Kenapa? Karena kita mau membandingkan kira-kira mana sih yang penjualannya paling tinggi, yang berhasil terjual berdasarkan kategori itu yang paling tinggi yang mana kayak gitu. Kita oke. Nah, kita ganti di sini ya. Misalnya perban eh gini aja deh. Quantity by kategori gitu. Quantity by kategori. Yep. Kalau kita mau atur elemennya, kita bisa bagian plus ini boleh. Kita mau di bagian desain, kita add elemen chart juga boleh. Ada banyak ya elemen chart yang bisa kita tambahin. Misalnya, kok saya kalau kayak gini nggak kelihatan ya. Berapa sih totalnya? Berarti kita langsung tambahin aja data labelnya. Itu juga boleh. Kita kasih data label ya biar kelihatan. Terus apa lagi nih? Grid line perlu nggak? Kayaknya kalau udah ada data label, grid line nggak perlu deh. Ya kan? Menurut saya kayak gitu. Karena kan udah kelihatan nih data labelnya berapa. Jadi kayaknya grid line nggak perlu. Jadi di sini kita nggak usah. Terus ini sama kita Ctrl X, kita pindah dia ke dashboard. Kita taruh di mana ya? Kita taruh sini lah. Kita taruh di sini. Gini kali ya. Nah, udah nih, anggaplah ini dashboard saya. Saya maunya kayak gini doang gitu. Saya cuma mau lihat tren penjualan di tahun 2023 sampai 2024. Saya mau lihat KPI penjualannya. Kemudian saya juga mau lihat gimana sih, berapa banyak sih dari setiap kategori yang sudah berhasil terjual. Terus kita tambahin di sini yang namanya filter. Kita pakai slicer. Udah jam 3.14. Kita cepetin ya. Kita pakai slicer. Kita ngambil data dari data model. Di sini kita tambahin slicernya berdasarkan first name, si salesnya. Banyak banget nih nanti, nggak apa-apa. Di sini. Terus yang kedua, kita tambahin slicer lagi. Mana slicer kita? Kita ngambil dari data model, terus kita ngambil dia berdasarkan region ya. Mana region kita? Pakai region edit. Oke, sip. Di sini. Kita udah punya dua slicer. Apa yang bisa kita atur? Di bagian slicer, ribbon slicer, ada pilihan report connection. Kita atur supaya dia bisa connect ke semua pivot table kita. Kita checklist semua, kita oke. Terus di region di slicer yang satunya juga sama, report connectionnya kita connecting ke semua visualisasi atau ke semua pivot table. Oke, sekarang saya udah punya dashboard yang udah jadi. Apa gunanya slicer? Sekarang kalau saya mau lihat regionnya Bali doang, semua visualisasinya akan berubah sesuai di region Bali aja. Gitu. Jadi dia connect nih ke semua visual kita. Atau kita mau lihat di semua region, kita mau lihat Agus gimana sih kalau ngejual, ini hasil penjualan dari Agus. Atau kita mau lihat punyanya Bella, gimana sih penjualannya Bella? Kayak gini. Ini jadinya nggak mencapai semua ya, karena kan per orang ganti. Jadi KPI-nya harus diperbaiki di bagian aturannya. Devi, gimana Devi? Devi begini penjualan. Gitu. Kayak gitu ya untuk pembuatan dashboard di Excel. Jadi kita bisa bikin interaktif menggunakan filter dan datanya saling terhubung semuanya. Seperti itu. Oke, cukup dari saya seperti itu. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke
Mbak Bella. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat insightful dan aplikatif, Mbak Dian. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oh, sebentar ada pertanyaan langsung dari Bapak Doni, yaitu apakah ada pelatihan yang bisa membantu sekaligus menyediakan sertifikasi dan kapan jadwal terdekatnya? Oke, mungkin saya bantu gimana? Saya bantu jawab ya. Oke, betul. Nah, Jadi, nanti juga akan dibantu oleh rekan kita mungkin ya. oh boleh. Oleh waktu dan tempatnya dipersilahkan kepada Mbak Farah. Baik, terima kasih Mbak Bella. Suara saya jelas ya. Jelas, Mbak. Jadi Bapak Doni untuk menjawab pertanyaan tersebut bahwa perlu diketahui dulu nih sebelumnya di era saat ini data itu bukan lagi sekedar angka, tetapi juga menjadi aset strategis yang dapat menentukan arah bisnis dan juga pengambilan keputusan. Nah, dengan semakin berkembangnya teknologi seperti cloud computing dan juga big data, kemampuan dalam mengolah, menganalisis, dan juga memvisualisasikan data itu menjadi salah satu kompetensi yang sangat dibutuhkan di berbagai bidang pekerjaan saat ini. Jadi untuk menjawab kebutuhan tersebut, Inixindo menghadirkan program pelatihan yaitu Data Analysis and Visualization with Microsoft Excel. Kalau tadi udah di-spill tipis-tipis nih sama Mbak Dian terkait Excel, nah di pelatihan ini itu akan dikupas tuntas lebih mendalam lagi terkait Excel Bapak dan Ibu. Jadi program ini dirancang selama 2 hari intensif dengan pendekatan praktikal dan juga berbasis studi kasus sehingga peserta tidak hanya belajar teori, tetapi juga langsung mengaplikasikan dalam skenario kerjaan. Dalam pelatihan ini juga Bapak Ibu akan mempelajari bagaimana konsep dasar data analitik, visualisasi datanya, pembuatan dashboard, hingga nanti hasilnya adalah menyusun laporan yang efektif dan juga komunikatif. Dan yang menjadi nilai tambah dari pelatihan ini tidak hanya pelatihan, tetapi juga ada sertifikasi resmi dari BNSP, yaitu Associate Data Analyst. Jadi materinya tuh lengkap Bapak Ibu, dari basic hingga advance dalam satu program, kemudian studi kasus yang relevan dengan kebutuhan industri, dan ini cocok untuk berbagai peran seperti data analis, bisnis analis, hingga staf operasional dan juga keuangan. Nah, dengan mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu tidak hanya meningkatkan skill, tetapi juga mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional yang dapat meningkatkan daya saing di dunia kerja. Untuk jadwalnya, kami ada jadwal terdekat di 25 sampai 29 Mei 2026 dengan metode pelatihannya itu dapat secara online maupun offline kelas, namun untuk ujian sertifikasi BNSP di hari terakhir hanya bisa secara offline kelas di Inixindo Jakarta. Jika Bapak Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi WhatsApp kami di 021 5794 0868. Ada juga email di info@inixindo.id dan semua informasi lengkap ada di website kami www.inixindo.id. Kami juga membuka sesi konsultasi gratis untuk kebutuhan pelatihan individu maupun perusahaan. Terima kasih, sampai berjumpa di Inixindo Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Bella. Baik, terima kasih kepada tim Inixindo atas informasi yang telah disampaikan. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau fitur raise hand di Zoom. Halo, saya mau bertanya. Baik, dengan Bapak Welly Iskan. Ingin bertanya apa, Pak? Soal saya kedengaran. Terdengar dengan jelas, Pak. Saya ingin nanya, itu kan Excel
nge-link konektornya kan data source-nya kan data set-nya Excel ya, data sheet-nya. Iya, Pak. Nah, kalau misalnya saya mau mengambil scrap dari Bursa Efek Indonesia kayak emiten suatu perusahaan itu di web itu bisa nggak Excel ya? Atau harus download dulu? Oke, berarti kalau ngambil dari web ya? Iya. Iya. Oh iya benar. Seingat saya bentar, coba saya cek ya di Get Data. Oke, kalau misalnya dari Excel-nya itu menyediakan Pak. Jadi kalau Bapak cek di bagian Get and Transform Data, dia ada pilihan From Web. Jadi kita bisa ngambil data dari web dan kita tinggal masukin URL-nya. Tapi perlu ada catatan bahwa kembali lagi ke kebijakan atau security dari web itu. Karena kalau dari webnya itu forbidden, melarang masuk, Excel juga nggak bisa punya akses ke situ gitu. Jadi biasanya data yang bisa kita ambil secara langsung itu data-data dari web yang memang dari mereka tuh juga mengizinkan untuk diambil datanya. Kayak gitu, Pak Weli. Nah, berarti lebih aman itu data setnya kita download via Excel ya. Betul. CSV di support ya. Tapi kalau misalnya supaya misalnya kan misalnya data setnya kita ambil di tahun 2005 misalkan. Nanti 2007 untuk mengupdate-nya kita update sendiri berarti ya? Iya, Benar nggak betul. sih? Kita update sendiri, betul, Pak. Terus nanti untuk menampilkan visualisasinya itu dipakai Excel juga atau bagaimana? Iya, visualisasinya kita dipakai di Excel juga begitu. Jadi kalau ada pembaruan di source datanya, di sumbernya, jadi mau nggak mau kita harus sesuaikan lagi source datanya, kemudian kita refresh di Excel-nya, begitu, Pak. Kalau misalnya mau ekspor ke visualnya menggunakan Power BI ataupun Tableau itu bisa nggak? Bisa dong. Kalau apalagi ke Power BI ya Pak ya, karena kan mereka memang sama-sama di environment-nya Microsoft, jadi masih bisa berhubungan. Jadi karena di Power BI pun itu kita pakai Power Query untuk olah datanya, jadi mereka memang bisa saling berhubungan, bisa saling connect antara si Excel dengan si Power BI-nya, begitu Pak. Oh gitu. Itu berarti Excel-nya tahun berapa ya tadi ya? 2019 ya? Kalau paling aman itu di 2019 ke atas, betul. Pakai ini juga web sama aja ya? Pakai Atau web beda ya? juga sama aja Pak gitu. Jadi Oke, kalau siap. get datanya tuh sebenarnya get datanya itu kalau di Excel 2019 ke bawah itu udah ada, tapi ada beberapa fitur yang baru ditambahkan lagi di 2019 ke atas seperti itu. Berarti di BMN Excel 2019 ya? 2019 ke atas ya? Betul. Thank you. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak Welly. Baik, terima kasih Pak Welly dan Mbak Dian. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Zainal yang bertanya apakah ada pilihan pelatihan dengan modus daring? Mungkin pertanyaan ini bisa dibantu oleh Mbak Farah kembali ya. Baik, terima kasih Mbak Bella dan Pak Zainal untuk pertanyaannya. Jadi untuk pelatihan memang kami tersedia untuk online kelasnya, namun untuk BNSP sertifikasinya memang hanya bisa secara offline kelas di Indosindo Jakarta karena itu sudah kebijakan dari BNSP dan nanti saat ujian sertifikasi itu Bapak akan bertemu langsung dengan asesor gitu. Jadi belum bisa kalau ujian sertifikasinya itu daring. Memang harus luring dan untuk pelatihannya bisa daring seperti itu Pak. Baik, terima kasih Mbak Farah atas informasinya. Selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan dari Bapak Zainal kembali, Bapak Zainal Abdul. Sertifikasi BNSP-nya apakah harus luring? Iya, sudah terjawab tadi Mbak ya. Iya, sudah terjawab tadi Terima kasih, luring ya Mbak. Mbak Bella. Terima kasih Mbak. Baik, mungkin saya terlewat. Selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan dari Bapak Zafrial Afril. Bapak Welly kembali, ada berapa fee budget untuk pelatihan ini?
Mungkin Mbak Farah bisa membantu kembali. Baik, jadi kebetulan khusus untuk di periode yang saya sebutkan tadi di 25 sampai 29 Mei itu ada harga promosi Bapak Ibu untuk Excel ini di mana awalnya harga normal di 4 juta rupiah dan untuk khusus periode Mei itu di angka 3.150.000 rupiah sebelum pajak namun sudah termasuk 2 hari pelatihan dan juga sertifikasi BNSP. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Farah atas informasinya. Mungkin untuk Bapak dan Ibu yang masih ingin mempertanyakan informasi lainnya bisa langsung ditaruh di kolom chat komentar. Ada pertanyaan dari Bapak Sigit. Pelatihannya itu offline atau online? Ya, Mbak. Baik, izin jawab. Kembali pelatihannya bisa secara offline maupun online, namun untuk ujian sertifikasi BNSP di hari terakhir hanya secara offline di Unisino Jakarta. Oke, baik. Terima kasih Mbak Farah. Jika Bapak dan Ibu ingin kembali mempertanyakan suatu informasi, boleh langsung ditaruh di kolom chat. Saya Mbak Dian. Oke, baik. Mbak Dian, Iya, Pak. yang selama ini apa jadi pertanyaan itu kalau misalnya data kita itu recordnya lebih dari 1 juta itu loh Mbak. Mm-mm. Itu kan lembar kerja atau sheet dari Excel-nya kan udah Nggak cukup ya? bisa. Itu di Power Query tadi bisa ngatasin apa enggak ya? Bisa, Pak. Bisa. Bisa ya? Iya, jadi makanya ada pilihan pakai connection juga kan di situ. Oh Seperti gitu. itu. Iya, bisa. Atau enggak kalau misalnya nanti, jadi nanti performanya itu bukan lagi dibebankan ke Excel, tapi dibebankan ke device kita. Jadi device kita yang kuat apa enggak, gitu. Iya Mbak. Awalnya kan berarti kalau misalnya kita punya data teks gitu ya, manual Mm-mm. di atas kertas, kemudian Iya. harus kita entry dulu di Excel, di lembar Mm-mm. kerja, tapi dia recordnya lebih dari 1 juta gitu loh. Itu gimana ya Mbak? Kita Atasinya. langsung, kita Atau login. mungkin pakai akses dulu, mungkin harus kita resource-nya dari akses bisa nggak ya? Eh, Kalau misalnya resource-nya itu kalau untuk ke Excel kita kan tadi bisa pakai masuk ke Excel dengan worksheet kosong dulu terus kita get transform data. Nah, nanti kalau misalnya ketika Bapak cek kok ternyata di Power Query itu terpotong karena kan memang ya namanya aplikasi kan memang ada batasannya ya Pak ya. Kita ada limitnya juga. Jadi kalau memang nanti terpotong, terputus gitu datanya berarti mau nggak mau yang bisa Bapak lakukan adalah mengambilnya itu per batch gitu Pak. Jadi nggak langsung nggak langsung semua rows tuh kita Hmm. ambil. Jadi kita bagi jadi beberapa Iya, query kayak gitu. iya, iya, iya. Iya. Mm-mm, Oke, oke. seperti itu. Oke, Baik, makasih Mbak. Masih. sama-sama Pak. Mana nih? Mungkin selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari Bapak Kresna. Hasil dashboard tersebut bisa diekspor ke PDF ya Mbak. Tadi saya lihat bisa lebih interaktif dashboardnya ketika memilih slicer. Misalkan kalau kami mau ekspor datanya secara PDF, nanti yang terekspor hanya bagian yang dipilih saja ya Mbak. Kalau mau ekspor semua datanya bagaimana ya? Oke. Jadi kalau diekspor ke PDF itu bisa, tapi nanti pastinya nggak interaktif ya Pak. Jadi sebenarnya kalau kita pilihnya itu ekspor ke, bentar deh, coba. Kita coba. Kalau di cuma kalau misalnya interaktifnya itu pasti nggak bisa gitu. Kalau misalnya Bapak mau se slicernya gitu. Slicernya itu dia bakal ikut ke apa namanya? Dia bakal ikut ke ekspor juga sebagai PDF, tapi nanti ya sama aja nggak bisa kita gunain juga karena kan memang dia interaktifnya ya cuma di Microsoft Excel-nya aja gitu. Dan kalaupun kita nanti ekspor dia ke dalam bentuk PDF, itu juga memang di setiap
sheet-nya doang ya, di setiap sheet yang kita pilih aja, jadi nggak semuanya. Jadi caranya mau nggak mau ya kita ekspor satu-satu di setiap sheet-nya, terus baru nanti si PDF-nya itu yang kita gabungin gitu. Kalau misalnya diekspor, bentar. Ini sambil saya coba ya, kalau kita ekspor. Oh, bisa. Jadi saya coba share screen ya. Kalau misalnya kita ekspor itu kita bisa milih sheet mana aja. Tapi kalau di save as-nya tuh langsung ke PDF-nya, itu dia nggak bisa. Jadi cuma sheet yang kepilih aja. Jadi mana kita coba. Bentar aja. Salah. Gini aja. Screen saya aja yang saya share. Jadi kalau misalnya di Excel-nya itu dia bisa. Mana sih? Bentar. Ini ya. Jadi kalau kita pilihnya export, itu nanti dia ada pilihan export PDF. Kalau saya ini memang udah pakai ada PDF, jadi kalau kita export, nanti dia akan pilihan berdasarkan apa? Selection berarti yang kita pilih aja, atau sheet-nya. Kalau sheet-nya mau kita pilih, berarti raw data kita tambahin untuk di convert, kemudian dashboard juga kita tambahin. Jadinya nanti di sini kalau kita convert ke PDF, nanti dia akan ke convert semuanya. Caranya kayak gitu. Jadi pilihnya itu yang export, bukan yang save as PDF. Jadi yang ini di bagian export. Nanti di exportnya kita pilih yang export create PDF. Kayak gitu. Mana. Stop. Seperti itu, Pak. Jadi bisa kalau mau secara langsung. Sama-sama. Terima kasih kembali. Satu lagi Mbak Dian. Oh iya, boleh, Pak. Apa tuh? Kalau resource-nya itu dari CSV gitu masuk ke pivot apa? Power pivot Power. tadi juga bisa ya Mbak ya? Bisa. Kita bisa. Jadi ada pilihan file nanti dia teks atau CSV. Itu bisa. Begitu. Nanti di pivot query-nya juga Di Power dalam Query-nya, bentuk di query-nya juga dalam bentuk sudah nanti dia, tabulasi ya Pak ya? iya Mbak, nanti sudah per kolom ya? dirapihkan. Betul per kolom. Oke. Mm. Iya Mbak, makasih Mbak. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih Mbak Dian. Dan untuk pertanyaan dari Bapak dan Ibu, mungkin sebelum kita menutup acara, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyalakan kamera sejenak untuk sesi dokumentasi. Baik, mungkin di slide pertama bisa kita mulai. 1, 2, dan 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Dan slide selanjutnya, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, dan 3. Baik Bapak dan Ibu hadirin, kita telah sampai di penghujung acara. Semoga webinar Excel for Data Analytics, Transform, Analyze, and Visualize Data ini dapat memberikan wawasan dan manfaat dalam meningkatkan kemampuan pengolahan dalam analisis data menggunakan Excel. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dian atas ilmu dan insight yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini. Sebagai pengingat, pastikan Bapak dan Ibu telah mengisi form feedback yang dibagikan melalui chat Zoom. Bagi peserta premium, benefit seperti e-sertifikat, file materi, dan rekaman ulang akan dikirimkan maksimal H+3 setelah acara berlangsung. Terima kasih Bapak dan Ibu, stay safe and stay healthy. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Bapak Ibu. Terima kasih.